Tes, tes. Tes, tes. Shalom. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama 30, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti saudara-saudari secara online yang ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti dan berbakti dengan segenap hati, karena ibadah itu bersama ladang. Dapat berdiri. Kutinggikan. Tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu, hidupmu hari ini Tuhan melepaskan dari kuat
Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami bersyukur Tuhan bahwa ada dasar dari kehidupan kami, itulah korban-Mu yang sempurna yang telah menyelamatkan kami. Terlebih Tuhan, di saat kami menjadi seteru-Mu, di saat kami bermusuhan dengan Engkau, Engkau telah menebus kehidupan kami, sehingga ketika kami mengalami kelemahan, ketika kami mengalami keletihan dan juga keputusasaan, biarlah kami memandang kepada korban-Mu yang di atas kayu salib. Di situ terletak kasih-Mu yang sempurna. Di sana juga Tuhan kami dapatkan Tuhan keselamatan. Bahkan Tuhan, untuk kami bisa hidup di dunia ini, kami Tuhan berharap kepada korban-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Kuasa sejahat yang mau mengganggu hati pikiran kami akan tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah disekuatnya pergi dari tempat ini, dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mata air.
Kita gantinya kita bekerja selama hari masih. Nah, berdiri dulu supaya jangan berdiri.
lunas. Itulah firman dan Roh Kudus, supaya kami bisa berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang terbang, penuh dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan. Air mata pun dihapus oleh Tuhan, sukacita yang tak terkatakan. Kami nikmati selama-lamanya bersama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, Allah yang ajaib, tabib di atas segala tabib dan mempelai surga kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, sehingga menghasilkan buah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 3. Yesaya pasal 3 ayatnya yang ke-10, ya. Yesaya 3:10 temanya adalah, katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaan. Ya, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaan. Ya, jadi orang benar pun harus bekerja. Ya, tidak boleh bermanfaat. Ya, pekerjaan kita itu nanti diberkati oleh Tuhan. Tapi akan menuai 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tambah sedikit 30 kali lipat. Tengah-tengahnya berapa? 60. Paling tinggi 100 kali. Ya, silakan. Menurut firman Tuhan, katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ya, boleh wanita dulu baca. Kaum pria, Katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. ya, jadi ini artinya kita harus bekerja. Harus bekerja selama masih hari siang. Sebab malam akan datang. Malam itu maksudnya zaman antikris akan datang, di mana tak seorang pun dapat bekerja. Tapi kita di situ sudah menikmati hasil pekerjaan kita. Kita sudah disingkirkan di padang gurun. Berapa lama? Masih ingat? Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? 1260 hari. Disebut harinya 1260 hari, disebut bulannya 40. Berapa bulan? 42 bulan. Disebut tahunnya berapa tahun? 3,5 tahun. Ya, itu masa perlindungan di mana kita menikmati hasil pekerjaan kita, ibadah kita. Ya, jadi itu sebabnya dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal untuk hidup sekarang dan setelah hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu tidak ada yang sia-sia, ya. Nah, saudara, jadi ditekankan supaya kita bekerja, ya. Ada dalam Alkitab seorang yang bernama Ishak. Dia di negeri orang, ya, di negeri orang Filistin. Ya, dia di negeri orang Filistin dimulai bercocok tanam. Ya,
dan dia menuai hasil. Hasilnya 100 kali lipat. Maksimum. Ya paling tinggi berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ada yang 30, ada 60, ada 100 kali lipat. Dan itu membuat orang-orang Kristen cemburu, tapi Ishak ini memang diberkati pekerjaan, ya. Nah, ini bekerja. Jadi kalau kita bekerja pasti membuahkan hasil. Tapi kalau kita bekerja, ya maksudnya tidak bekerja, tentu kita kurang mendapatkan hasil, ya. Ya, ada orang memang sudah kepala 6, ya. Kepala 6 itu udah pensiun mungkin ya. Kalau 6, kepala 6 udah pensiun ya. PNS kepala 6 udah pensiun ya. Pensiun. Kalau bukan PNS, enggak PNS, enggak TNI, ya. Enggak ada pensiunnya ya. Kerja terus. Ya, bekerja selama masih hari siang. Jadi ini boleh Kejadian 26, ya. Ya, Kejadian pasal yang ke-26 ini Ishak, ya. Dia menabur, dia menuai hasilnya. Ya, boleh ayat 1 mulai. Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ya, di tanah Kanaan pun bisa terjadi kelaparan. Ya, bayangkan umat Tuhan seperti Ishak, Abraham pun pernah masa-masa kelaparan. Ya, terus perhatikan. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Terus, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. ya, di negeri Gerar orang Filistin. Terus, Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. ya, ini janji Tuhan kepada Abraham, diulangi juga kepada Ishak, kepada Yakub. Lompat ayatnya 12, perhatikan. Ayat ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Nah, mulai menabur, ya. Sebelum menabur berarti ladang itu ya dibajak dulu, ya, dicangkul dulu, bibitnya disiapkan, lalu ditaburi dengan bibit benih terus. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, jadi dia dapat 100 kali lipat. Ada yang pertama 30, ada yang 60, ini ada 100 kali lipat. Ini pekerjaan orang benar, ya. Jadi orang benar itu tidak pernah bekerja sia-sia, tapi Tuhan berikan hasil, ya, hasil usaha, hasil ladang. Ya, jadi dia tabur di negeri orang Filistin. Ya, sebagai orang asing. Dia tabur, dia kerjakan, tentu dipacul dulu. Ya, udah itu udah disiapkan benih baru ditanami, ya. Makin luas yang ditanam, makin banyak nanti hasilnya. Kalau hasilnya apa yang ditanam sedikit, hasilnya juga sedikit. Ya, jadi ditabur sama dia. Udah itu tunggu waktunya panen. Ya, pokoknya Alkitab mengatakan orang benar pekerjaannya diberkati Tuhan. Amin. Nah, jadi bekerjalah, ya, bekerja. Kita ini bukan seperti petani. Kalau petani dia di ladang, di sawah. Kalau kita tidak ada sawah, ya, tidak ada ladang kita, ya memang nggak punya, ya.
Ya, ada orang yang kerja di apa namanya itu, punya usaha warung, ada lagi namanya itu, ada yang ngojek mungkin ya, ada juga ngojek, mungkin ada lagi apa namanya itu, ada guru, ya, karyawan di pabrik ada ya, ada ya. Nah, jadi yang penting kita bekerja. Setiap pekerjaan kita pasti memberikan hasil. Maka sibuk orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Ya, jadi orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Makan tidur, mau makan tidur. Ya, kecuali sudah tua, ya sudah tua nggak bisa lagi kerja. Tapi dulu kan orang tua itu bekerja menyekolahkan anak, ya kan, menyekolahkan anak sampai sekolah begitu kan. Nah, sekarang sudah anaknya yang bekerja, ya orang tua sekarang harus dipelihara. Amin, dipelihara. Ya. Mana lebih gede jasanya, anak atau orang tua? Orang tua ya. Melahirkan. Kalau anak mah nggak melahirkan ya, bukan nggak melahirkan orang tua kan. Orang tua yang melahirkan anak. Ya, wah itu belum apa namanya itu nyusuinya, belum cari nafkahnya, belum lagi rumahnya, belum lagi pakaiannya, belum lagi nyuci bajunya, belum lagi jajannya ya, ongkos-ongkosnya. Kalau dibikin daftar kebutuhan itu, aduh, setiap hari harus ada. Ya. Tidak cukup hanya beras, tidak cukup, gas juga harus beli. Ya, tidak cukup hal itu, air pun sekarang udah beli, ya kan? Nah, kalau enggak masak juga pakai gas, pakai kompor, biaya semuanya. Tetapi anak ya yang sudah dibesarkan harus membalas budi orang tua. Di mana ya? Coba. Ya, anak membalas budi orang tua ya yang sudah bekerja. Coba dicari di HP itu ya. Ya, ini bisa menabur mendapat hasil 100 kali. Udah ada? Coba. Wah, gampang sekarang itu yang punya HP itu ya. Ketemu? Hah? Udah ketemu? Lu? Ya. Timotius 5 Ya? 1 Timotius 5 ya. 1 Timotius berapa? 5 ayat 4. Perhatikan. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, ini janda berarti suaminya sudah tidak ada. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, terus hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. ya, berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, kepada ibunya yang janda, terus Dan membalas budi orang tua dan Iya. nenek mereka. membalas budi orang tua dan nenek mereka, terus Karena itulah yang berkenan kepada Allah. iya, membalas budi orang tua ya yang sudah tua, itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi jangan dibiarkan opungnya, maknya kelaparan ya. Jangan dibiarkan orang tua kelaparan. Gimana ini? Ini suka ngasih gak ke orang tua ini? Hah? Atau hanya buat diri sendiri? Orang tua pasti tahu, ini anak saya ini baik sekali, ini suka ngasih. Ini anak saya yang satu ini kamu ngasih. Kamu ngasih.
Aduh, suka ngasih kan? Anak-anak suka ngasih ke orang tua enggak? Suka ngasih ya. Enak kalau anaknya ingat ya kepada orang tua. Tapi kalau udah dilupakan, wah biarin aja lah. Malah didoakan supaya cepat supaya cepat masuk surga. Nah, reporting ya. Apalagi sudah di situ semua, aduh repot ya. Sudah di situ semua repot ya. Tapi lebih daripada itulah dulu kita diurus sama orang tua, ya kan? Nah, lebih daripada itu, mulai dari bayi melahirkan, belum lagi mual-mualnya, belum lagi, tertumpah darah itu berapa liter itu waktu melahirkan anak, ya kan? Udah besar nanti, belum lagi jajannya, sekolahnya, nyuci bajunya, ngajeburnya, setrikanya, nyebrang, apalagi nyebrang jalan, ya. Semua diperhatikan. Setelah berhasil, lupa. Di sini mah nggak ada yang lupa sama orang tuanya. Amin. Nggak ada yang lupa lah, ingatlah. Ya, uang jajan dikasih, amin, amin. Nah, kasihlah uang jajan. Ya, saya orang tua sudah tidak lagi lupa Pak. Ya, nah, jadi yang masih punya orang tua ya dirawatlah orang tua. Ya, mari. Mazmur pasal 1. Ini orang benar ya, pekerjaannya diberkati Tuhan sampai berhasil. Ya, ini ayat asing lagi. Mazmur pasal 1. Perhatikan ya. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Ya, perhatikan. Mazmur pasal yang pertama. Ya, ini pekerjaan orang benar. Ya, perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, dia tidak duduk dengan kumpulan orang-orang pencemooh. Terus perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, suka pada Taurat Tuhan, firman Tuhan, maksudnya direnungkan firman itu siang dan malam. Jadi jangan direnungkan persoalannya, masalahnya, penyakitnya, ya. Direnungkan apa? Firman siang dan malam. Kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, firman itu nanti menyembuhkan yang sakit. Amin. Ya, terus perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, daunnya selalu hijau. Ya, daun itu maksudnya wajahnya. Ya, segar, hijau, dan apa saja yang diperbuat atau dikerjakan berhasil. Jadi yang direnungkan apa? Firman Tuhan siang dan malam. Jangan direnungkan persoalan, masalah, jangan. Ya, masalah itu akan selesai kalau kita renungkan firman Tuhan. Dia yang menyelesaikan bagiku. Tuhan yang menyelesaikan. Kalau Tuhan menyelesaikan, pasti selesai. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Amin. Salah satu perkataan Tuhan di atas kayu salib adalah sudah selesai. Ya, menyelesaikan masalah kita, persoalan kita yang rumit, ya, apalagi sudah seperti benang kusut. Ya, tahu benang kusut ya? Seperti orang main layang-layang, oh diulur-ulur. Tapi satu kali ditarik-tarik, yang bawah ini sudah kusut semua. Kusut biasanya kita buang. Ya, karena susah itu untuk memperbaiki. Tapi Allah itu bisa menguraikan segala kekusutan. Ya, kusut itu rudut ya. Bahasa Batak itu rudut kusut. Ya.
benang hidupnya, keluarganya, rumah tangganya dalam keadaan kusut, bisa sampai pada pekerjaan. Ya, tapi Tuhan itu bisa menguraikan segala kekusutan. Ya, jadi kalau ada kekusutan hari ini Tuhan mau uraikan, Tuhan mau perbaiki semua. Perhatikan terus, perhatikan. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan, neraka. Terus Ya. Mazmur pasal 2. Sebab ayat 6 lagi. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Ya. Ada ayat mengatakan jalan orang benar seperti terang mulia kan, makin lama makin terang. Seperti fajar pagiku sampai jam 12 siang itu puncak terang. Begitulah jalan orang benar, ya. Jalan orang benar itu seperti fajar sampai rembang tengah hari, ya. Itulah jalan orang benar. Di mana ya itu jalan orang benar? Coba, ya. Coba jalan orang benar, ya. Nah. Ya, perhatikan. Udah ketemu? Pasal 4 ayat 18. Ya. Ulangi ayatnya biar kedengaran. 4 ayat 18. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Iya. yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya. Baca sama-sama. Iya, itu jalan orang benar. Jalannya kita, anak-anak Tuhan, ya. Jadi berjalan dalam terang sampai rembang tengah hari. Jam berapa itu? Jam 12 siang, puncak terang ya. Jam 12 terang, makin lama makin terang, ya. Jadi masa depan kita makin lama makin terang. Amin. Amin. Harus dirasa, makin lama kok ikut Tuhan makin terang, makin enak, makin indah, ya. Bukan makin gelap, tapi jalan orang fasik makin lama makin suram, makin gelap, ya. Itu sebabnya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ya, untuk menolong kita. Barangkali saja kita ada dalam kesesakan. Mari, kalau dalam kesesakan 2 Samuel 12, ya, perhatikan. 2 Samuel 22 ayat 7, ya. 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan. Ketika aku dalam kesesakan, Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. aku berseru kepada Tuhan. Kata siapa itu? Di atasnya itu kata siapa itu? Siapa? Daud. Raja Daud. Raja pun bisa mengalami kesesakan. Ya, ulangi. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ya, berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, menyelamatkan engkau. Hari-hari ini ya memang banyak orang dalam kesesakan, kesulitan. Ya, Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi berserulah kepada Tuhan. Pasti Tuhan selamatkan terus. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Ya,
Dia dengar suara kita, doa kita dari sorga, ya, dari sorga. Di sorga dia dengar doa kita. Terus Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. ya, teriakku minta tolong masuk ke telinga Tuhan. Terus Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. terus Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menukukkan langit, lalu turun ke kekelaman, ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi nyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. ya, musuh jadi kacau. Terus Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hadirkan Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungnya, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. iya, ia menjangkau aku. Terus Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. iya, akhirnya di tengah pergumulan yang sukar, yang sulit, datang juga pertolongan. Ini Daud loh, ya. Nah, Daud, apalagi kita ini, ya. Tapi kalau seruan Daud Tuhan dengar, pasti doa kita juga didengar oleh Tuhan. Ya, kalau Daud dalam pergumulan yang banyak didengar, doa kita juga didengar. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, menolong engkau. Ya, dan memang Alkitab mengatakan hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ya, tapi orang benar pasti diselamatkan dari kesukaran. Boleh 2 Timotius pasal 3, perhatikan. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga 1. Ya, tolong dibacakan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ya, perhatikan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. ya, hari-hari terakhir akan datang masa, waktu, hari, tahun yang sukar. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. ya, hati-hati jangan berontak sama orang tua. Hormatilah ayah ibumu. Terus Dan tidak tahu berterima kasih. ya, tidak mau berterima kasih. Terus Tidak mempedulikan agama. nah, yang tepatnya tidak mempedulikan ibadah. Tidak mempedulikan apa? Ibadah. Wah, ibadah nggak penting lah. Tidur aja lah, ulin aja lah, cari duit aja, ya. Padahal ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus perhatikan. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Wah, maunya gelut, maunya tengkar, ya. Nah, tidak mau berdamai. Anak Tuhan harus suka damai. Amin. Jangan cari jalan pertengkaran, ya. Berdamai. Terus, Suka menjelekkan orang. nah ini suka menjelekkan orang. Walaupun orang itu jelek, jangan dijelekin. Ya kan? Jangan dijelekin, ya. Terus perhatikan. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Garang, ya. Tidak suka yang baik. Wah, maunya yang jahat, tidak suka yang baik. Kalau ada yang jahat, yang gak baik, wah itu ditonton, itu disenang, disorak-soraknya, ayo. Nah. Ya, terus perhatikan. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Nah, anak Tuhan harus berpikir panjang. Kalau nanti aku begini, akibatnya apa? Ya, terus perhatikan.
berlagak tahu, Berlagak tahu padahal tidak tahu. Ya, terus lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. datang juga ibadah, tapi dipungkiri kuasa ibadah. Ibadah itu berkuasa, ya, dalam segala hal. Terus Jauhilah mereka itu. ya, jauhi orang-orang seperti itu, ya. Jadi walaupun datang masa yang sukar, tapi orang benar pasti diselamatkan dari kesukaran. Ayat terakhir Amsal pasal 11 ayat 8, ya. Ini pasal 11 ayat 8, ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, baca sama-sama. Anak muda, Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. gak usah dilihat. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Datang kesukaran, tapi tetap selamat. Mau air bah datang, orang benar pasti selamat, seperti Nuh, ya kan? Api dan belerang pun datang, selamat seperti Lot, ya. Dengan 2 anaknya, cuman sayang istrinya melihat ke belakang, kembali pada hidup lama. Menoleh ke belakang maksudnya kembali pada hidup lama. Tinggalkanlah hidup, ya, hidup lama tinggalkan, jangan kembali pada hidup yang lama. Jalanlah terus seperti Lot dan 2 anaknya. Jangan menoleh ke belakang. Ini termasuk ayat terpendek dalam perjanjian baru. Ingatlah istri Lot. Coba ayat terakhir, ya. Coba terakhir. Ya. Lukas berapa itu? Ingatlah istri Lot. Ya. Paling gampang. Ya, di mana? Ya. Lukas 17 ayat 32. Ini pendek sekali. Oh, pendek. Berapa kata itu? 4. Ya, baca. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Mau usah dilihat bisa. Jadi nanti dalam perjalanan kita ingat istri, jangan kembali kepada hidup yang lama. Ingatlah masa lalu kita sudah dihapus, sudah dilupakan oleh Tuhan. Aku tidak mengingat dosa-dosa dan kejahatan mereka. Tuhan itu melupakan, mengampuni dan melupakan. Kalau kita bisa mengampuni tapi susah melupakan, itu biasanya itu. Ya, aku ampuni tapi terus diingat-ingat, diukit-ukit. Nah, kalau Tuhan beda, Dia mengampuni dan melupakan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Ya, perhatikan.
dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Amin. Dan lupakan yang sudah. Amin. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Lambung sekali lagi. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu singkat saja lambung sekali. Lihatlah baiknya Tuhan. Dia mengampuni dan melupakan masa lalu kita yang buruk, yang penuh dengan dosa, dan tidak pernah dia ungkit. Dia mengampuni dan melupakan masa lalu kita yang gelap. Tuhan itu baik. Dia jadikan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah hilang berlalu, yang baru, manusia baru, roh yang dibaharui, jiwa yang dibaharui, semua dibaharui. Oh, haleluya. Tuhan selalu sama-sama lembut. Selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dan
Ishak pernah mengalami masa-masa kering di tanah Kanaan, sulit kehidupan, sehingga dia pergi ke negeri orang Filistin, mengungsi di sana, menguji nasib. Tapi dia mulai menabur, dia menanam gandum, hasilnya 100 kali lipat. Tuhan berkati Ishak, Tuhan berkati juga Abraham, Tuhan berkati juga saudara hari ini. Haleluya, haleluya. Hari-hari terakhir memang akan datang masa yang sukar, tapi orang yang beribadah, orang benar akan diselamatkan dari kesukaran, akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong kita, menolong saya dan saudara di masa-masa yang sukar. Mari angkat tanganmu, tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Baik yang mengikuti secara online, berdoalah kepada Tuhan, berdoa berserulah kepadaku, kata Tuhan. Waktu engkau dalam kesesakan, dalam kesulitan, Tuhan bisa melakukan keajaiban bagimu. Tuhan adalah pembuat keajaiban. Salah satu nama Tuhan kita adalah penasehat ajaib, pembuat keajaiban di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Dia bisa kerjakan bagimu, dan terimalah keajaiban hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberi keajaiban bagimu. Dia lakukan yang terbaik bagimu hari ini. Tuhan senang melihat engkau datang kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, juga tolong mereka semua. Kalau sakit raba penyakitmu, tangan kananmu angkat. Hamba berdoa buat mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka oleh bilur-bilurmu, oleh iman kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan seperti biasa 2 kali untuk kas dan juga untuk baksos kalau salah ya. Kita nyanyikan yang kini masanya kita bersedia. Tuhan datang, tak lama lagi
bijaksana. Bangun, siapkan diri, bawa pelita, menyongsong mempelai masuk ke dalam kemuliaan. Ya, kita doakan mereka kurang sehat. Popo, ya Ibu Lydia, Rahel, Ibu Ateng, Pak Ateng, Tante Yeni, Mama Hendra, Mama Yesaya. Ya udah hadir ya. Siapa? Oh ya, siapa namanya? Jopanta. Jopanta. Ya, Jopanta. Ya, kita bagi berdiri. Ya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat. Baik Jopanta, oleh bilur-bilurmu disembuhkan. Juga Popoh, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ibu Lydia, juga Rahel, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ibu Ateng, Pak Ateng, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Tante Yeni, juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Juga Mama Hendra, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Yesaya juga Tuhan Yesus menyembuhkan. Opung Doli Felicia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan juga kami berdoa buat ibu hamil yang akan menanti masa bersalin. Disnawari, juga Bella, kami doakan Tuhan tolong supaya masa persalinan Tuhan menentukan waktunya, tempatnya, dan kelahiran bayi mereka, baik ibunya dan bayi lahir dengan sehat dan selamat. Juga ini kami berdoa sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang mengikuti secara online, kami berdoa buat mereka juga. Tuhan jangkau mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Terima kasih Tuhan. Minggu ini aktivitas anak-anakmu yang bersekolah, kuliah, bekerja, yang berusaha, berkati sekalian mereka. Buatlah mereka berhasil bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami berhasil bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ibu Susan juga berkati Tuhan. Beri kami hikmat mengatasi banjir supaya jangan terjadi banjir ke dalam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, masyarakat di sini juga berkati. Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah kami, Muspika Andir juga berkati. Wali Kota Bandung berkati. Gubernur Jawa Barat berkati. Pak Ridwan Kamil, Pak U berkati juga. Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan kami. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.